Baik, kita mulai. Bisa kita mulai? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Siapa yang hadir hari ini? Habibi. Habibi. Kenapa Habibi? Sakit. Sakit. Semoga yang sakit, yang tak masuk nih, kita doakan diberikan kesembuhan. Amin. Nah, sebelum kita mulai, Ustaz minta Aai berarti. Aai silakan pimpin kita untuk berdoa dulu. Nah, sekarang kita pelajaran PAI. PAI. Silakan kita keluarkan buku PAI-nya masing-masing paketnya. Silakan. Oke, dah semua. Aai, Razi. Buku PAI-nya. Nah, sebelum itu, Ustaz ingin ngasih sedikit motivasi atau nasihat. Sekarang kalian lihat papan tulis ini. Lihat papan tulis ini. Jangan perhatikan ini ya, karena di kanan kiri ada tulisan. Kita pakai yang bagian sini ya. Ini, taruh ini. Oke, jadi yang kanan kiri ini saya pakai. Bagian tengah ini ada apa? Ada kekosongan, kosong kan, tidak ada apa-apa. Nah, ini papan tulis kosong, ya kan? Sekarang Ustaz kasih. Ini ada apa? Bukan bulan. Ini apa? Kalau bulan gini, ini coretan atau titik biru, tompel, nggak boleh tompel, tompel di papan tulis ini. Nah, sekarang Ustaz tanya ulang. Apa yang kalian lihat di papan tulis yang bagian ini? Ada tompel, warna biru. Ini ibaratnya manusia. Manusia itu kebanyakan selalu melihat keburukan orang lain. Nih, tompel ini keburukan. Sedangkan yang ini, yang putih ini bersih. Ini kebaikan. Kebaikan seseorang. Sedangkan yang ini keburukan seseorang. Nah, keburukan yang setitik ini kita nampak, tapi kebaikan yang sebesar ini kita tidak nampak. Nah, kenapa kita tidak bilang, Ustaz, saya lihat putih yang bersih. Tapi manusia umumnya pasti bilang, saya melihat tompel, kata sebenarnya gantang. Nah, itu manusia cenderung begitu. Jadi ini pelajaran untuk kita semua untuk melihat kebaikan seseorang. Walau keburukannya cuma setitik nih, kita harus melihat kebaikan yang banyak itu. Oke? Ngerti? Nah, sekarang kita kemarin kan udah belajar nih mengenai Fatu Makkah. Sekarang kita pelajari ulang karena
kata Sukoi, Jumat atau minggu depan, pekan depan kita akan ulangan. Itu akan dites nih kemampuan kalian. Bisa atau tidak mengerjakan soal-soal yang sudah disiapkan dalam materi Fatu Mekah. Coba silakan buka halaman 67. Silakan Razik. Nah, kemarin kita sudah mempelajari mengenai Fatu Mekah. Saya mau tanya, siapa yang ingat Fatu Mekah itu apa? Kemenangan di Kota Mekah. Kemenangan di Kota Mekah. Kalau haji, tadi Razik bilang haji terakhir. Kalau haji terakhir itu apa? Haji Wada. Ada, betul. Tak apa-apa. Belum fokus. Nah, ulangi. Tadi Fatu Mekah itu apa? Apa itu? Kebebasan di Kota Mekah. Kebebasan Kota. Oke, kebebasan ini bisa juga Fatu Mekah ini bisa juga dibilang kemenangan. Kemenangan di Kota Mekah. Kenapa dikatakan kemenangan atau kebebasan di Kota Mekah? Siapa yang ingat? Siapa? Apa? Tadi. Karena itu karena Nabi Muhammad. Nih, kata Ai, buat Ai. Karena kaum Quraisy kalah, kafir Quraisy kalah, kaum Muslim benar. Betul. Apa lagi? Kenapa dikatakan apa? Azizan? Karena ada perjanjian Hudaybiyah. Boleh. Ada lagi? Torik? Apa Torik? Nah, apa? Ada. Dikatakan kebebasan atau kemenangan di Kota Mekah karena sebelumnya Kota Mekah dikuasai oleh kaum kafir Quraisy. Ya kan? Sebelumnya dikuasai oleh kaum kafir Quraisy. Nah, ya, silakan. Setelah itu, sebelumnya dikuasai kaum kafir Quraisy, setelah itu kita umat Muslim, Rasulullah dan para sahabat mengambil alih kekuasaan di Kota Mekah. Maka itulah yang dinamakan Fatu Mekah atau kebebasan di Kota Mekah. Nah, siapa yang ingat pada tahun berapa? Nanti di akhir Ustaz akan ngasih TTS. Tahu TTS? Tetek lontong, teka-teki silang. Teka-teki silang. Ya, TTS itu teka-teki silang. Ya. Lontong. Nanti di akhir Ustaz mau kasih itu. Jadi, Ustaz harap semuanya tahu apa yang Ustaz sampaikan. Nanti ada juga tayangan video yang kita bisa tonton sama-sama. Ya, sendiri-sendiri. Tadi pertanyaan Ustaz, awal tahun berapa? Saya Peristiwa Fatu Mekah. Berapa? 6 Hijriah. Betul atau salah? 8. Dengan baik. 8 Hijriah. Tuh. Nah, peristiwa ini menjadi sejarah. Sejarah kan? Jadi sekarang kita belajar apa nih? Belajar sejarah mengenai kejadian dulu. Lebih tepatnya peristiwa Fatu Mekah. Nah, sekarang Ustaz mau ngajak kalian nonton video. Tidak lama, 7 menit saja.
diperhatikan, siapkan buku catatannya, silakan dicatat poin penting. Karena dalam video ini nanti ada Ustadz kasih dalam TTS-nya. Kita nonton video, siapkan buku tulisnya dan pensilnya. Oke, boleh. Oke. Sudah siap? Yo. Hitungan kelima, semua buku dan pensil sudah di atas meja. 1, 2, pulpen boleh. 3, 4, 5. Siap? Yo. Mulai videonya. Oke, ya. Silakan perhatikan TV. Pembebasan Kota Mekah. Awal bulan Zulkhodah tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad bersama 1.400 sahabatnya bergerak menuju Mekah dalam rangka menjalankan ibadah umrah. Rombongan besar tersebut membawa 7 ekor unta sebagai hewan kurban. Para sahabat Nabi sangat antusias mengikuti perjalanan ke Mekah, terutama kaum muhajirin yang telah lama meninggalkan kota kelahirannya. Namun, perjalanan mereka terhenti di wilayah Hudaybiyah, 22 km arah barat kota Mekah. Di Hudaybiyah, beberapa orang Quraisy bertanya tentang keperluan rombongan Nabi datang ke Mekah. Utusan Nabi Muhammad menjelaskan bahwa kedatangan mereka bukan dalam rangka penyerbuan, tetapi untuk menjalankan ibadah umrah, menyembelih kurban, dan setelah itu kembali ke Madinah. Namun, orang-orang Quraisy tetap bersikeras menolak kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Melihat penolakan orang-orang Quraisy, Nabi Muhammad mengutus Utsman bin Affan menemui para pemimpin Mekah dan menjelaskan tujuan kedatangan mereka. Utsman bin Affan diperlakukan dengan baik oleh para pemimpin Mekah. Bahkan, para pemimpin Mekah mengizinkan Utsman untuk melakukan tawaf di Ka'bah. Tapi tanpa Nabi Muhammad dan para sahabatnya, Utsman menolak tawaran tersebut. Para pemimpin Mekah tetap menolak kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Oleh karena itu, dilakukan perbedaan antara kaum muslim dan Quraisy Mekah. Nabi Muhammad memimpin langsung delegasi kaum muslim, sedangkan delegasi kaum Quraisy dipimpin oleh diplomat senior mereka, Suhail bin Amr. Perundingan yang berjalan alot tersebut akhirnya menghasilkan beberapa kesepakatan yang isinya: pertama, gencatan senjata antara kaum muslim dan Quraisy Mekah selama 10 tahun. Tidak akan ada tindakan buruk maupun permusuhan dari kedua belah pihak. Kedua, jika ada yang datang kepada Muhammad tanpa izin keluarganya, maka dia harus dikembalikan. Dan jika ada muslim yang datang kepada kaum Quraisy, maka dia tidak akan dikembalikan. Ketiga, dibebaskan kepada seluruh klan yang ada di Arab untuk menjalin kerjasama kepada kaum muslim maupun kaum Quraisy. Keempat, pada tahun tersebut rombongan kaum muslim belum diperbolehkan memasuki Mekah. Pada tahun berikutnya, kaum muslim baru diizinkan masuk Mekah selama 3 hari dan hanya boleh bersenjatakan pedang tanpa diurus. Kelima, perjanjian antara kaum muslim dan Quraisy Mekah didasari ketulusan dan kesediaan untuk melaksanakannya tanpa penipuan dan penyelewengan. Kesepakatan yang dikenal sebagai perjanjian Hudaybiyah tersebut dibuat rangkap 2, masing-masing untuk kaum muslim dan kaum Quraisy Mekah. Isi perjanjian yang merugikan pihak muslim itu membuat para sahabat keberatan. Namun, Nabi Muhammad berhasil meyakinkan para sahabatnya bahwa perjanjian tersebut sebenarnya sangat menguntungkan kaum muslimin. Setelah sekitar 20 hari berada di Hudaybiyah, Nabi Muhammad dan para sahabatnya kembali ke Madinah. Dalam perkembangannya, seperti yang tercantum dalam isi perjanjian, dua suku yang saling berperang, yaitu suku Khuza'ah dan suku Bakar, menjatuhkan pilihan mereka. Suku Khuza'ah bergabung ke kaum muslim, sedangkan suku Bakar bergabung ke Quraisy. Mengikuti isi perjanjian Hudaybiyah, suku Khuza'ah dan suku Bakar juga melakukan gencatan senjata. Meskipun sepintas perjanjian Hudaybiyah merugikan kaum muslim, namun secara diplomasi, Nabi Muhammad meraih kemenangan politik melalui perjanjian tersebut. Kaum muslim diakui eksistensinya dan Islam diakui sebagai agama resmi di Jazirah Arab. Selain itu, kaum Quraisy Mekah juga mengakui Madinah sebagai sebuah negara.
Perjanjian Hudaybiyah ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ketika pihak Quraisy melakukan pelanggaran, suku Bakar melakukan penyergapan terhadap suku Khuza'ah di sebuah oasis. Penyergapan tersebut dibantu oleh Quraisy Mekah. Pelanggaran perjanjian Hudaybiyah membuat Nabi Muhammad dan para sahabatnya mengambil keputusan penting menyerbu Mekah. Sedangkan di Mekah, para pemimpin Quraisy yang menyadari pihaknya telah melakukan pelanggaran Abu Sufyan ke Madinah untuk melakukan diplomasi. Di Madinah, Abu Sufyan menemui Nabi Muhammad dan memberikan penjelasan panjang lebar. Namun, Nabi Muhammad tidak menghiraukan Abu Sufyan. Selain bertemu Nabi Muhammad, Abu Sufyan sempat menemui Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Namun, tetap saja Abu Sufyan gagal menemukan jalan keluar. Di dalam putus asa, Abu Sufyan pun kembali ke Mekah. Setelah bertahun-tahun, jumlah pengikut Nabi Muhammad semakin besar. Kali ini, seluruh pasukan Muslim dengan persenjataan lengkap telah bersiap menuju Mekah. Parade panjang seluruh pasukan Muslim memulai perjalanan ke Mekah. Kali ini, pasukan Muslim akan melaksanakan misi yang sangat menentukan, yaitu Fathu Mekah atau pembebasan kota Mekah dari tangan kaum Quraisy. Para pemimpin Mekah sama sekali tidak menduga kekuatan pasukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad membagi tiga pasukannya melewati jalan yang berbeda, sehingga musuh tidak bisa memperkirakan dengan tepat jumlah pasukan Muslim. Ketika pasukan Muslim memasuki Mekah, kaum Quraisy hanya bisa pasrah karena tidak mungkin melawan kekuatan sebesar itu. Abu Sufyan dan para pemimpin Mekah lainnya menyerah kepada Nabi Muhammad. Setelah menguasai Mekah tanpa pertumpahan darah, Nabi Muhammad mengambil keputusan yang tidak terduga dan tidak sesuai dengan tradisi bangsa Arab. Nabi Muhammad memerintahkan para pemimpin pasukannya mengucapkan Al-Yawm, Yawm Al-Marhamah, yang artinya adalah hari ini hari kasih sayang. Nabi Muhammad mengampuni semua penduduk Mekah dan melarang pasukannya melakukan pertumpahan darah. Hari itu, 17 Ramadan tahun ke-8 Hijriah, Mekah berhasil dibebaskan dari kekuasaan kaum Quraisy Mekah. Saat itu juga, berhala-berhala yang berada di sekitar Ka'bah dihancurkan. Pembebasan kota Mekah menjadi tonggak sejarah tidak hanya di Jazirah Arab, tetapi juga di seluruh dunia. Nabi Muhammad tampil sebagai pemimpin yang memberikan contoh bagaimana sebuah menaklukkan pusat kekuasaan musuh tanpa pertumpahan darah sekaligus tanpa pembalasan dendam. Dalam tradisi Arab, pria yang kalah akan menunjuk giliran untuk dieksekusi. Namun, Nabi Muhammad menghapus tradisi tersebut. Pria yang kalah telah diampuni. Setelah Ka'bah dibersihkan dari berbagai jenis berhala, Bilal pun diperintahkan Nabi untuk memandangkan azan. Nah, selesai. Ustaz minta dari setelah kita nonton video ini, siapa yang bisa menyimpulkannya tadi? Siapa yang bisa menceritakan ulang? Katakan. Allah. Anda. Secara singkat tak apa-apa. Semampunya. Aai. Nah, silakan Aai. Kamu kan? Aai. Ya, semuanya dengarkan Aai. Silakan Aai. Awalnya gimana tuh Aai? Ya. Nah, silakan. Awalnya nanti Hadang. betul. Terus lupa. Mantap Aai, udah keren. Dok, tepuk tangan untuk Aai. Mana tepuk tangan yang meriah buat Aai. Tadi Aai udah ceritakan tuh dari awalnya, itu udah bagus. Awalnya tadi Aai udah ceritakan Nabi Muhammad nih, sahabat-sahabat
dan umatnya mau umroh ke Mekah. Dari Madinah nih OTW-nya. Nah, Nabi dari Madinah OTW mau ke Mekah untuk umroh berkurban. Lalu sesampainya di Hudaybiyah. Nih, kalian apa tulis? Ini Nabi ada di Madinah. OTW ke Mekah. Nabi OTW ke Mekah, tapi dihalangi oleh pasukan kafir Quraisy di Hudaybiyah. Hudaybiyah. Lalu sesampainya di Hudaybiyah, Nabi dihalangi dengan tidak boleh umroh. Lalu Nabi mengutus siapa untuk ke Mekah? Bukan. Apa? Sahabat Nabi. Umar. Usman bin Affan. Nah, lalu Nabi mengutus Utsman untuk menghadap pemimpinnya di Mekah untuk berdialog. Lalu, perhatikan Ustaz, Said. Oke, sesampainya di Mekah, Utsman disambut dengan hangat, diperbolehkan untuk umroh, tapi sendirinya, tanpa Nabi dan pasukan dan umatnya. Jangan Muhammad. Lalu setelah itu Utsman tak mau balik menghadap Nabi. Kemudian silakan Ai duduk. Kemudian tak mau. Lalu dibuatlah perjanjian. Nama perjanjian itu ini dia. Hudaybiyah. Kemudian setelah itu seperti yang di video tadi, terjadilah hal-hal selanjutnya. Kemudian Ustaz pengen ngetes. Oke. Pengen ngetes. Bagian sini nih. Sip, silakan. Ini ada di Bro, mana bro? Ini bro. Loh, kita ada. Dah dapat semua? Dah? Ya, terima kasih. Dah, yuk. Perhatikan Ustaz dulu. Said. Nah. Oke, Ustaz lanjut singkat ininya caranya. Kemudian diutus semua tidak dapat adalah perjanjian Hudaybiyah nih. Kemudian perjanjian Hudaybiyah dilanggar, diingkari oleh Kaum kafir Quraisy. Di sini dia cukup Ayo, apa tulisannya harus dihitung dulu. Dilanggar oleh kaum kafir Quraisy. Lalu kaum kafir Quraisy ketakutan. Maka diutuslah satu orang yang bernama Abu Sufyan. Diutuslah Abu Sufyan untuk berdialog dengan Nabi. Nah, itu. Selanjutnya, seperti cerita tadi, sekarang karena waktu terbatas, silakan boleh kalian kerjakan. Ini Ustaz Abdul. Satu sampai melanggar perjanjian Hudaybiyah.
Kalau lengkap gimana? Itu yang ada kau Rais. Hitung lagi. Apa tuh tulisannya? Hitung nih. Dari kaum kafir Quraisy dapat 12 kata apa ya? Dan tadi untuk jangan lupa tulis nama dan lupa tulis nama. Budaya, nah silakan buka boleh. Aku namanya ih kau nih anak semua yang dalam Mantap. Betul. Ini aero udah selesai nih aero. Kalian? Kalian salah. Harusnya apa? Dihitung loh, dihitung. Tadi kita tulis udah dibilang baik dia. Ayo, apa ayo? Udah dia. Siapa yang Budaya? Siapa tadi kan? Kira penghapus. Pesan kasih clue yang nomor 1 kalau sisa ya. Clue-nya itu kan di situ kan ada 12 huruf. Ya kan? Dari kata tiga kata ini nih, kaum, kafir, Quraisy. Yang dihitung jadi 12 Ada yang dihilangkan. ada yang dihilangkan. Kata lagi. Kata apa yang dihilangkan? Cari tahu. Tahu. Aku nih. Nomor 1. Sorry. Kamu. Kedua. Kedua. Salah deh. Nah, kamu S2. Jangan bisa lama. Kau kurai kedua. Kemarin aku sekian. Apa ayu luren? Bisa pakai teh. Oh iya. Enggak dua aja. Ini salah. Harusnya Y-nya itu ada dulu Y terakhir ini. Oh iya. Selesai. Yang nomor 5 aku, Rat. Salah. Saya nomor 5. Oh iya, Selesai. Ayo. Tiga. Berapa?
Romo siapa tat? Kaum. Salah. Tat. Goblok. Sekarang apa? Goblok sosis. Nanti. Goblok sosis. Bentar lagi. 10 menit lagi kita selesai. Tat. Tat. Mana lah? Dari 3 kata nih, kaum, kafir, Quraisy. Ada yang hilang. Maksudnya apa? Apa Kak? Apa jawaban nomor 1? Itu. Romo siapa? Yang diutus kaum kafir Quraisy untuk diplomasi, untuk dialog, untuk diskusi sama Nabi Muhammad. Itu siapa? Quraisy. Nomor? Kasih nomor 1 lagi. Terus kamu tambah nomor 5. Tulisannya nomor 1. Nih, bisa tulis ini. Oh, nampak dong. Sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Terakhir yang 4. Yang terakhir, Gimana dia? Duduk ya, Gantar duduk. Jangan. Enggak, 5 menit lagi. Yang udah duduk. Bang, duduk. Duduk. Bukan duduk. Bukan. Ayo, apa? Bukan, bukan. Nomor. Hah? Nomor 4 tuh sahabatnya Umar.
Usman, Abu Sufyan. Selesai, mana lagi? Mana lagi? Udah ganti. Yo, ayo, ayo, tunjukkan. 5 menit lagi, 5 menit. Sudah selesai semuanya? Ada yang jawabannya itu. Nah, akan duduk. Hitungan kelima, semuanya duduk di tempat masing-masing. Mulutnya dikunci. Oke, oke. 1, 2, 3, 4, 5. Udah. Supaya dia duduk. Nah, udah. Nanti yang belum selesai silakan kumpulkan ke Ustaz. Ya, nanti. Sekarang kita tutup pelajaran karena udah habis waktu. Yuk, Torik, perhatikan Ustaz, Khairul, kawan Ustaz, Bang Ibas, kakinya, dah. Dan, Zaid, sekarang duduk. Nah, sekarang Ustaz minta satu orang untuk menyimpulkan materi. Satu orang menyimpulkan dulu kejadian kita di awal tadi. Silakan. Peristiwa Fatu Mekah. Yang lainnya diam. Tentang peristiwa Fatu Mekah. Lanjut, sorry, apa? Gimana alur cerita Fatu Mekah ini? Jadi ada Ya, betul. dari Madinah ke Mekah. Mekah. Lalu berhenti atau dihalangi oleh pasukan kafir Quraisy Di Hudaybiyah. Hudaybiyah. Nah, Hudaybiyah ini menjadi perjanjian. Perjanjian ini dinamakan perjanjian Hudaybiyah juga karena tempatnya di Hudaybiyah. Lalu siapa yang diutus kaum kafir Quraisy? Utsman. Yang diutus kaum kafir Quraisy. Yang diutus Nabi Utsman. adanya Airo. Apa? Oke? Nah, itu dia peristiwa itu. Fatu Mekah. Nah, minggu depan kita akan ulangan nanti Ustaz Bowites gimana pemahaman kalian mengenai peristiwa ini. Baik, sekarang kita tutup pelajarannya. Ustaz ucapkan terima kasih Sama-sama. karena kalian sudah mendengarkan materi dengan baik. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang kita tutup dengan mengucapkan hamdalah.